Memang sih kalau soal transparansi itu di zaman era Pak Anies, Pemprov DKI Jakarta memang sudah sulit ditemukan yang namanya transparansi. Berbeda dengan dahulu sebelum era Gubernur Anies Baswedan. Semangat Jackmania luar biasa. Itulah pernyataan Pak Anies waktu menanggapi robohnya tembok pembatas Stadion JIS pada saat peresmian pada beberapa waktu yang lalu. Saya rasa tadi semangatnya luar biasa tinggi dan ini adalah kali pertama ini semua digunakan. Jadi nanti Pak Bidi bisa jelaskan. Silakan Pak Bidi. Ya, memang terlepas dari itu, kata-kata itu memang indah sih, enak didengar, tetapi menurut saya itu bukanlah jawaban yang transparan untuk pembangunan yang menelan biaya hingga 4,5 triliun rupiah tersebut. Memang sih kalau soal transparansi itu di zaman era Pak Anies, Pemprov DKI Jakarta memang sudah sulit ditemukan yang namanya transparansi. Berbeda dengan dahulu sebelum era Gubernur Anies Baswedan. Sekarang ini giliran sekali transparan ditemukannya anggaran lem ibon yang nilai estimasinya nggak masuk akal dan lain sebagainya lah. Ya, kita kembali ke soal JIS, Stadion JIS. Untuk ukuran stadion yang juga bisa kita anggap sebagai fasilitas publik, sudah semestinya dilakukan pengecekan setelah pengerjaan itu selesai, atau ketika ada yang ambrol atau insiden seperti itu, ya harusnya pernyataan jawabannya tidak seperti itu. Mungkin bisa dilihat spesifikasinya apakah sudah sesuai dengan pengajuan waktu awal-awal itu. Sebab kalau dari foto-foto dan video yang beredar, spesifikasinya itu kayaknya aneh, atau pagarnya itu sungguh memilukan lah untuk ukuran stadion yang katanya itu berkelas internasional. Stadion di Indonesia itu kan ya ada banyak lah, dan supporter pun memiliki semangat yang sama kalau soal pertandingan sepak bola itu. Bukan hanya Jackmania saja yang bersemangat, tapi supporter lainnya atau penggemar klub lainnya itu ya memiliki semangat yang sama. Itu ada bonek, ada dan lain sebagainya lah. Itu semangatnya mantap-mantap ya, sama saja. Tetapi apakah ada insiden serupa saat peresmian stadion setempat atau stadion lokal? Saya tadi sempat googling dari beritanya, ya ternyata ya saya tidak menemukan sih. Nggak tahu kalau teman-teman menemukan. Nah, kalau itu pun ada juga kejadian yang serupa, ya tinggal dibandingkan saja anggarannya. Ya pasti lebih besar yang anggaran yang untuk membangun stadion JIS tersebut. Ya, JIS itu kan bangunan yang bisa dicek karena berwujud. Beda halnya dengan kata keberpihakan yang pernah menjadi jargon Pak Anies, tetapi pada saat ini itu nggak berwujud atau sulit untuk dilihat. Sebab baik JIS hingga Formula E yang sangat dielu-elukan sebagai pencapaian dari Bapak Anies, itu ya tidak masuk dalam kriteria keberpihakan pada rakyat miskin. Sebab itu tidak mengenal langsung kepada rakyat miskin. Sebenarnya kalau saya sih, siapapun gubernurnya, kalau itu memang terpilih secara demokrasi, apalagi memiliki jargon keberpihakan, ya itu kalau direalisasikan, kita semua wajib bangga dan bahagia lah, siapapun itu yang terpilih. Ya, misalnya program rumah tapak DP 0 rupiah yang menjadi rumah susun DP 0 rupiah tersebut, itu jika memang
terrealisasikan dan bisa menjangkau warga miskin, ya kita juga wajib bahagia. Tetapi pada faktanya kan ya nggak seperti itu. Dan gaji UMK aja sulit untuk memenuhi syarat. Ya, terus apalagi selain itu, oh soal OKOC yang menjanjikan UMKM itu dimodali, terus dicarikan pasarnya, dibimbing. Nah itu juga kan ya kalau terrealisasi sebenarnya kita juga ya wajib bangga dan wajib bersyukur karena UMKM diperhatikan. Tetapi pada faktanya ya itu seperti jin itu nggak terlihat dan nggak ada juga ya, atau kalau mungkin gagal lah, kita sebut aja gagal. Nah jadi ya keberpihakannya di mana? Atau waktu dulu itu katanya janji menolak reklamasi, itu juga ya jargon dibumbui dengan jargon keberpihakan, nggak tahunya menerbitkan ribuan IMB untuk pulau reklamasi. Ya udah kayak jin kan, keberpihakannya nggak terlihat. Ya ini bukan soal benci sebenarnya, kita nggak benci lah orang Pak Anies itu, mau bagaimanapun juga itu menjadi gubernur itu berdasarkan demokrasi, terpilih karena persentase sebagian besar penduduknya atau warga Jakarta itu memilih Pak Anies. Jadi ya kita harus legowo. Tetapi ya kita mengingatkan keberpihakan kepada rakyat kecil itu karena kan nanti katanya sih Pak Anies itu mau maju nyapres, itu ya kita nggak tahu, masih katanya ya, supaya nanti kalau Pak Anies itu memang nyapres beneran, kita bisa mempercayai jargon-jargonnya. Sebab saya dulu sebenarnya juga sangat senang dengan jargon itu. Harapannya ya bisa diwujudkan lah, namanya keberpihakan pada rakyat kecil. Ya kita wajib senang, tapi ya pada faktanya ya mana keberpihakan itu. Tetapi ya sudahlah, semoga saja Pak Anies yang jabatannya itu mau selesai, beliau itu nggak jadi nyapres tapi maju lagi di pilkada selanjutnya dan mencalonkan lagi, ya agar kita bisa melihat program apa yang bisa ia janjikan. Sebab penanggulangan banjir dengan naturalisasi pun sampai saat ini ya gagal. Terus rumah DP 0% juga bagi warga miskin ya gagal. Mau bantu UMKM juga ya gagal. Jika sudah 2 periode nanti menjadi gubernur Jakarta, mungkin lumrah lah kalau mau maju menjadi capres di tahun berikutnya. Ya, tapi kalau sekarang ini ya, walaupun dia itu dielu-elukan harus nyapres atau dilulukan oleh pendukungnya itu supaya agar nyapres, tapi ya bingung juga nanti kalau beliau ini jadi beneran jadi presiden. Ya dengan jargon-jargon baru atau jargon lagi yang keberpihakan, pada faktanya ya yang kemarin aja seperti ini, ya bingung apa yang mau diharapkan. Ya, jadi lebih baik ya sekalian tes lagi lah, apakah warga Jakarta itu masih belum puas dengan jargon-jargon keberpihakan dan lain sebagainya. Itulah ya lebih baik maju pilkada Jakarta dulu lah biar terbukti atau enggak. Ya itu menurut saya lah. Kalau menurut Anda berbeda ya tak apa, udah itu aja. Salam Cak Anton. The Jack! The Jack! The Jack!